Daripada remis, langsung saja kukorbankan menteriku. Itulah yang dilakukan oleh Mikhail Tal pada saat melawan Roman Toran Alberto. Oberhausen, Jerman 1961. Yuk kita ambil ilmunya. Yang dilakukan Mikhail Tal ini terlihat seperti keras kepala, teman-teman. Tapi keputusan yang dilakukannya itu dipertanggungjawabkan dengan mengakhiri pertandingan sangat manis. Tidak usah berlama-lama, langsung saja Mikhail Tal memegang bidak hitam dan Roman Toran Alberto memegang bidak putih. Roman mengawali dengan pion C 2 langkah dan balasan dari Mikhail Tal adalah pion E 2 langkah. Setelah kuda dinaikkan ke C3 dan pion D dinaikkan 1 langkah, terbentuklah pembukaan Inggris, English Opening. Roman menaikkan pion G 1 langkah, Mikhail Tal langsung berusaha mengalihkan di pion center. Pion F dinaikkan 2 langkah dan balasan pion D dinaikkan 2 langkah, mengajak pertukaran tetapi Mikhail Tal menghambat pion center, menaikkan pion E 1 langkah. Dengan catatan teman-teman, di sini posisi lebih diunggulkan hitam ya, karena pembukaan awal ini gajah ataupun ruang daripada menteri sudah bisa terbuka ke lini kiri dan kanan. Pengajakan pion diinginkan oleh Roman tetapi ditolak oleh Mikhail Tal, lebih menaikkan kuda ke F6. Apabila terjadi pemukulan pion maka kuda pukul pion. Setelah gajah bergeser ke G2, maka pion kali pion dilakukan oleh Roman karena jalur E-nya sudah terbuka ya teman-teman. Posisinya tinggal rokade pendek oleh Mikhail Tal. Setelah kuda naik, tentu saja pion G dinaikkan 1 langkah. Tandanya agar gajah bisa menempati posisi ke G7 ataupun ke G6. Roman telah rokade pendek. Mikhail Tal bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama, yaitu gajah ke G7. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, jalur E telah terbuka, berpeluang bagi gajah ataupun benteng hitam mendapatkan posisi itu. Pertukaran pion telah terjadi kembali. Kali ini kuda diancam dan kuda naik ke G5. Sedikit tanda bahaya bagi hitam teman-teman, karena terjadi pertukaran pion F tadi. Dan langsung saja Mikhail Tal rokade pendek ya. Tandanya di sini posisi pion E sudah bisa diambil kembali oleh kuda. Tal langsung berinisiatif tukar kuda ya teman-teman. Setelah kuda dimakan, Roman membuat spekulasi. Dia memukul benteng. Alih-alih ingin agar posisi menteri menduduki di jalur F ya, sesuai dengan keinginan Roman mendapatkan hal itu teman-teman. Dan kali ini pertukaran kuda tadi terjadi kembali. Dan lihat teman-teman, posisi skak gajah yang dimiliki oleh Roman dapat mengancam raja hitam ya teman-teman. Maka dari itu tadi benteng pukul benteng agar menteri memposisikan di F8. Kuda naik maksud untuk mengancam pion D4. Pion D4 dikawal langsung oleh gajah. Tal menaikkan gajah ke F5. Posisi itu sangat nyaman ya teman-teman, karena sekaligus untuk mengancam kuda jika macam-macam ya. Dan gajah juga sudah terkawal oleh pion G6. Setelah Roman menaikkan menteri ke D2, kali ini giliran Tal mengambil jalur E ya, memposisikan benteng ke E8. Tetapi hal yang luar biasa dilakukan lagi-lagi oleh Roman. Kuda dinaikkan ke G5 untuk membuka gajah petak putih ya, dapat melakukan skak pengancaman kepada raja hitam. Dan hal ini dilihat lumayan berbahaya bagi Mikhail Tal ya. Tapi bukan Mikhail Tal namanya kalau tidak mempunyai cara-cara brilian. Langkah berikutnya kalian bisa push yang dilakukan oleh Mikhail Tal lumayan cukup bagus ya. Kalian bisa push videonya. Baik teman-teman, kita akan cocokkan ya. Mikhail Tal memukul gajah dengan benteng. Kenapa menteri tidak bisa pukul benteng? Karena gajah petak hitam yang ada di G7 akan memukul pion yang ada di D4. Maka menteri akan tumbang apabila menteri memukul benteng. Maka dari itu Roman tidak punya banyak pilihan sekaligus untuk mengepres ya posisi raja hitam ataupun pertahanan hitam. Kali ini gajah dinaikkan ke D5, posisi skak. Tidak ada pilihan, ditutup juga tidak mungkin ya teman-teman. Maka dari itu raja bergeser. Dan hal ini dilihat sedikit merugikan bagi Roman teman-teman. Dia skak dengan kuda karena posisinya juga sudah tidak baik-baik aja bagi putih. Maka dari itu Tal juga sudah merasakan
Dengan adanya kuda skak di F7 ini, dia juga kembali hanya pemilihan satu langkah ya, hanya bisa ke G8. Skak kuda tidak bisa ditutup. Lalu Roman melakukan hal kedua, teman-teman. Skak lagi, dan tujuannya apabila dia telah menggeser, kuda bisa pukul kuda, tetapi dia kembali lagi, teman-teman. Kembali skak lagi dengan melakukan langkah yang berulang. Walaupun tadi terlihat dari G5, tetapi kali ini Mikhail Tal mengambil inisiatif, langsung memukul kuda, karena tidak ingin kategori permainan ini remis. Tapi jangan salah, teman-teman, Mikhail Tal telah memperhitungkan semuanya. Setelah gajah memukul menteri, kali ini benteng mengancam menteri untuk mencari posisi yang tepat bagi kedua gajah pada saat memakan pion dan posisi skak. Dan raja harus naik ya, teman-teman. Apabila bergeser, maka gajah putih akan bereaksi kembali. Dan kali ini kuda mengambil posisi, dan terjaga semua posisi perwira yang dimiliki hitam ya. Mengajak pertukaran Roman kepada Mikhail Tal, tentu saja hal itu tidak mungkin diindahkan bagi Mikhail Tal. Apabila terjadi pertukaran, maka akan kalah. Maka dari itu, benteng mengancam menteri, berusaha menjauhkan menteri, tetapi pada saat ini Roman lebih mendekatkan menteri kepada raja. Hal ini termasuk bisa dibilang hal yang salah ya, karena gajah bisa mengambil alih untuk posisi skak, dan pada posisi ini kalian juga bisa berpikir, teman-teman. Saya akan berusaha memaksa kalian berkonsentrasi. Saya tidak akan melangkahkan, tetapi akan memberikan kode. Raja bergeser ke F2 atau bergeser ke petak hitam, maka akan terjadi posisi raja akan mati atau menteri akan mati. Hal itu tidak diinginkan putih, apalagi mundur ke G1. Raja hitam dipastikan mati, teman-teman. Kalian bisa push videonya, karena posisi skaknya terjadi dua. Benteng langsung memukul pion yang ada di G3, pas tepat yang berada di depan raja. Maka terjadi skak oleh benteng dan skak oleh gajah di petak D4. Maka dari itu tidak ada pilihan bagi ke kiri ataupun turun ke bawah, teman-teman. Langkah yang tepat hanya bisa naik, teman-teman, ke atas ke H3. Tetapi itu pun jika diperhitungkan dari 4 atau 5 langkah ke depan hanya memperlama kondisi hitam yang sudah memang terpuruk. Dan kali ini terpaksa harus dinaikkan ke H3. Dan langkah benteng untuk mengusir menteri ini sangat tepat yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Karena menteri harus bergeser ya, apabila pukul menteri dengan benteng sudah jelas tidak berimbang. Maka dari itu setelah bergeser naik ke E2, Mikhail Tal bereaksi kembali dengan skak. Tidak ada yang menghalang posisi skak ini, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa post videonya apa yang dilakukan oleh putih jika sekarang posisinya seperti ini. Dan perlu saya sampaikan, teman-teman, di posisi ini Roman Toran Alberto menyatakan menyerah ya. Di langkah ini dia menyerah. Tetapi jika teman-teman penasaran, kita akan bahas satu persatu langkah yang dilakukan oleh alternatif putih. Apabila menutup dengan pion, langsung saja dimakan oleh gajah, teman-teman. Dan apabila teman-teman berpikir dia naik ke H4, teman-teman bisa berkonsentrasi ya. Yang maksud saya ini H4 naik satu langkah ke depan ke petak hitam. Maka benteng akan mengancam menteri, naik satu langkah ke F2. Dan menteri tidak punya banyak pilihan, teman-teman. Jalurnya sudah terkunci semua, mau lari kemana? Larinya hanya bisa ke E1 ya. Setelah benteng mengancam tadi, hanya dia bisa berlari ke E1. Lalu kuda masuk ke F3, menggarpu raja dan menggarpu menteri. Dan menteri memukul benteng, maka skakmat. Gajah petak hitam akan ke F6. Yang saya bilangkan ini kalian harus bisa berkonsentrasi, teman-teman, agar kalian bisa paham. Sengaja nggak saya jalankan. Dan maka langkah alternatif yang paling memungkinkan itu adalah raja ke G2. Ini yang saya bilang tadi hanya memperlama. Dan hitam melakukan skak raja dan menteri juga terancam. Langsung saja menteri pukul benteng dan gajah pukul menteri. Inilah kondisinya, teman-teman, yang paling lumrah ataupun paling mungkin terjadi. Maka dari melihat ini, posisi kuda telah memakan gajah. Hal inilah yang menyebabkan Roman menyerah. Dia telah memikirkan langkah ini.
Saya harap teman-teman bisa paham. Apabila tidak paham, bisa pause videonya, lihat kata-kata saya agar kalian bisa detail memahami apa yang dilakukan oleh catur dunia Michael Tal. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dukung terus channel ini agar saya memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian. Satu perkataan lagi teman-teman, saya sengaja tidak melakukan langkah pada saat bernarasi agar kalian berkonsentrasi dan semakin paham. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless.